Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Untuk apa dilakukan titrasi? Dan bagaimana perhitungannya? Simak video ini sampai selesai. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa reaksi netralisasi atau reaksi penetralan merupakan reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dengan air. Dan salah satu penerapan reaksi netralisasi adalah titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Ya, titrasi asam basa merupakan teknis analisis yang dilakukan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa melalui reaksi netralisasi. Secara teknis, titrasi dilakukan dengan cara mereaksikan sedikit demi sedikit atau tetes demi tetes larutan basa melalui buret ke dalam larutan asam dengan volume tertentu yang terletak pada labu Erlenmeyer, sampai keduanya tepat habis bereaksi yang ditandai dengan berubahnya warna indikator. Berikut ini adalah istilah-istilah penting pada titrasi asam basa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah titran. Titran adalah larutan baku yang konsentrasinya sudah diketahui dengan pasti dan terdapat pada buret. Yang kedua adalah titrat, yaitu larutan yang dititrasi atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya dan terdapat pada labu Erlenmeyer. Selanjutnya titik ekivalen, yaitu kondisi pada saat asam dan basa tepat bereaksi, di mana mol asam sama dengan mol basa atau jumlah mol ion H+ sama dengan jumlah mol ion OH-. Dan titik akhir titrasi, yaitu kondisi di mana titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan konsentrasi larutan yang belum diketahui? Pada saat titik ekivalen, jumlah mol ion H+ sama dengan jumlah mol ion OH-. H+ menunjukkan asam dan OH- menunjukkan basa. Jadi bisa dituliskan valensi asam kali mol asam sama dengan valensi basa kali mol basa. Dan dapat pula dituliskan A kali Ma kali Va sama dengan B kali Mb kali Vb, di mana A adalah valensi asam, Ma adalah molaritas asam, Va adalah volume asam, B adalah valensi basa, Mb adalah molaritas basa, dan Vb adalah volume basa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Larutan H2SO4 sebanyak 20 ml belum diketahui konsentrasinya. Kemudian, larutan tersebut dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m dengan menggunakan indikator phenolphthalein. Pada saat volume NaOH tepat 40 ml, warna indikator mulai berubah. Tentukan konsentrasi dari H2SO4. Ya, dari soal diketahui larutan asam H2SO4. Larutan ini dalam air akan terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Sehingga dari reaksi tersebut diperoleh valensi asamnya adalah 2 dan diketahui volume H2SO4 atau volume asam 20 ml. Kemudian dititrasi dengan larutan basa NaOH yang terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Sehingga diperoleh valensi basanya 1 dan diketahui volume basa 40 ml serta molaritas basanya 0,1 molar. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus titrasi A kali Ma kali Va sama dengan B kali Mb kali Vb. Masukkan nilai-nilainya. A adalah valensi asam 2,
kemudian Ma adalah konsentrasi atau molaritas asam, itu adalah yang ditanyakan. Va volume asamnya 20 ml sama dengan B valensi basa 1, Mb molaritas basanya 0,1 dan Vb volume basanya 40 ml. Sehingga Ma kali 40 sama dengan 4. Jadi Ma sama dengan 4/40. Diperoleh konsentrasi asamnya adalah 0,1 molar. Selanjutnya soal nomor 2. Larutan HCl yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m menggunakan indikator pp. Berdasarkan hasil titrasi, diperoleh data sebagai berikut. Ya, dilakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan volume HCl dan NaOH diperoleh seperti pada tabel. Maka, konsentrasi HCl adalah berapa? Dari soal dan tabel diketahui NaOH memiliki valensi basa 1 dan konsentrasi 0,1 molar. Volume basa atau Vb dapat diperoleh dari rata-rata volume NaOH yang digunakan dari ketiga percobaan, yaitu 10,3 ml ditambah 10,1 ml ditambah 10,2 ml dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 10,2 ml. Kemudian HCl yang terionisasi menjadi H+ dan Cl- memiliki valensi asam 1 dan volume asam sesuai dengan tabel 25 ml. Dari data-data yang ada, kita masukkan ke dalam rumus titrasi, yaitu A kali Ma kali Va sama dengan B kali Mb kali Vb. A adalah valensi asam 1 kali Ma adalah konsentrasi asam yang ditanyakan, dikali dengan Va volume asam 25 ml sama dengan 1 dikali 0,1 dikali 10,2 ml. Sehingga diperoleh Ma kali 25 sama dengan 1,02. Ma sama dengan 1,02 dibagi 25 sama dengan 0,041. Jadi konsentrasi HCl-nya adalah 0,041 molar. Kemudian soal nomor 3. Perhatikan grafik titrasi asam basa berikut ini. Jika volume larutan yang dititrasi sebanyak 10 ml, maka konsentrasi larutan MOH adalah berapa? Dari soal atau grafik tersebut, kita bisa melihat bahwa yang menjadi titrat atau larutan yang dititrasi adalah larutan basa, yaitu MOH, dengan valensi basa 1 sebanyak 10 ml. Dan yang menjadi titrannya adalah asam HX, di mana HX memiliki valensi asam 1 dan konsentrasi asam atau Ma-nya 0,1. Lalu, pada saat titik ekivalen, HX yang digunakan sebanyak 25 ml, yang berarti Va-nya adalah 25 ml. Selanjutnya, kita masukkan data-datanya dalam persamaan titrasi. A kali Ma kali Va sama dengan B kali Mb kali Vb. Valensi asamnya 1 dikali molaritas asamnya 0,1 molar dikali dengan volume asamnya 25 ml. Sama dengan valensi basanya 1 dikali molaritas basanya yang ditanyakan ya, dikali volume basanya 10 ml. Sehingga diperoleh 2,5 sama dengan 10 MB. MB sama dengan 2,5 dibagi 10, yaitu 0,25. Jadi, konsentrasi basa MOH adalah 0,25 molar. Soal nomor 4. Jika 2 gram basa kuat LOH 2 kali dapat dinetralkan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 m. Diketahui ARO sama dengan 16 dan H sama dengan 1. Maka massa atom relatif dari L adalah berapa? Dari soal diketahui basa NaOH dinetralkan oleh larutan asam HCl. HCl dengan valensi asam 1, volume 100 ml dan konsentrasinya atau Ma sama dengan 0,2 molar. Kemudian, larutan basanya LOH 2 kali memiliki valensi basa 2 dan massa 2 gram.
Yang ditanyakan adalah berapa massa atom relatif atau AR dari R. Ingat ya, valensi asam dikali dengan mol asam sama dengan valensi basa dikalikan dengan mol basa. Perhatikan, pada asam yang diketahui adalah molaritas dan volume. Berarti mol asam kita ganti dengan molaritas dikali dengan volume. Sehingga menjadi valensi asam dikali molaritas asam dikalikan dengan volume asam. Dan untuk basa, yang diketahui adalah massa atau gram. Yang ditanyakan adalah AR. Berarti mol basa kita ganti menjadi gram per mR atau massa per mR. Sehingga rumusnya menjadi valensi basa kali massa per mR. Namun, sebelum kita masukkan datanya, perhatikan dahulu. Jika massa satuannya gram, maka volume larutan satuannya liter. Berarti di sini volume asam kita sesuaikan. Kita ubah menjadi liter, yaitu 0,1 liter. Sehingga persamaannya menjadi 1 dikali 0,2 molar kali 0,1 liter sama dengan 2 dikali 2 gram per mR. Sehingga diperoleh 0,02 sama dengan 4 mR. Ya, dikali silang ya. mR sama dengan 4 per 0,2. Jadi, mR dari LOH2 kali adalah 200. Selanjutnya, yang kita cari adalah AR dari R. Ingat bahwa mRLOH2 kali berarti jumlah seluruh AR dalam molekul LOH2 kali. Sehingga diperoleh mRLOH2 kali sama dengan ARL ditambah 2 kali ARO ditambah 2 kali ARH. Kita masukkan data-datanya ya. mRLOH2 kali 200 sama dengan ARL itu yang ditanyakan ditambah 2 kali 16 ARO ya ditambah 2 kali ARH 1. Jadi 200 sama dengan ARL ditambah 32 ditambah 2. 200 sama dengan ARL ditambah 34. Jadi ARL atau massa atom relatif dari L diperoleh 166. Sampai di sini paham ya? Terakhir soal nomor 5. Sebanyak 25 ml HNO3 dititrasi dengan BaOH2 kali 0,1 m. Jika pada titik ekivalen BaOH2 kali yang digunakan adalah 30 ml, tentukan pH dari larutan HNO3 tersebut. Pada soal ini, HNO3 memiliki valensi asam 1 dan volume asamnya 25 ml. Sementara itu, BaOH2 kali yang terionisasi menjadi Ba2+ ditambah 2 OH- memiliki valensi basa 2, konsentrasi basa 0,1 molar dan volume basa 30 ml. Yang ditanyakan adalah pH dari larutan HNO3. Untuk itu, kita cari terlebih dahulu konsentrasi dari HNO3, konsentrasi Ma-nya. Dengan menggunakan rumus titrasi, A dikali Ma dikali Va sama dengan B dikali Mb dikali Vb. 1 dikali Ma dikali 25 ml sama dengan 2 dikali 0,1 molar dikali 30 ml. Diperoleh 25 Ma sama dengan 6. Ma sama dengan 6 dibagi 25. 0,24 atau 2,4 dikali 10 pangkat min 2 molar. Selanjutnya, karena HNO3 merupakan asam kuat, maka untuk menentukan pH-nya, kita menggunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan valensi asam dikali konsentrasi asam yang diperoleh. 1 dikali 2,4 kali 10 pangkat min 1. 2,4 kali 10 pangkat min 1. Sehingga pH dapat ditentukan dengan min log konsentrasi ion H+. Min log 2,4 kali 10 pangkat min 1 diperoleh 1 min log 2,4. Jadi pH dari larutan HNO3 adalah 1 min log 2,4. Bagaimana? Insya Allah paham ya?
Selanjutnya, kerjakan latihan soal mandiri berikut ini. Soal nomor 1, 20 ml larutan H2SO4 yang belum diketahui konsentrasinya dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m dengan menggunakan indikator phenolphthalein. Warna indikator mulai berubah pada saat volume NaOH tepat 32 ml. Tentukan berapa konsentrasi H2SO4 tersebut. Soal nomor 2, sebanyak 10 ml NaOH A molar dititrasi dengan larutan H2SO4 0,25 molar. Ternyata memerlukan 10 ml larutan H2SO4. Berapakah massa NaOH dengan MR40 yang terdapat dalam larutan tersebut? Terakhir, soal nomor 3, sebanyak 40 ml MgOH 2 kali dititrasi dengan H2SO4 dengan pH 7. Jika pada titik ekuivalen H2SO4 yang digunakan sebanyak 20 ml, berapakah molaritas larutan MgOH 2 kali tersebut? Ya, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.